warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Dalam kondisi krisis COVID-19 dan ketahanan ekonomi, Tandri Abeng University melalui Fakultas School of Management and Leadership berinisiasi menyelenggarakan diskusi dengan topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang Turning Crisis into Opportunity, peran pelaku ekonomi, UMKM, dan koperasi dalam dan pasca COVID-19. Untuk acara hari ini kita menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Bapak Dr. Tandri Abeng MBA sebagai pencipta konsep BUMR atau Badan Usaha Milik Rakyat dan Rektor Tandri Abeng University. Kemudian yang ketiga pembicara kita adalah Bapak Dr. Ahmad Azmi MM sebagai Dekan School of Management and Leadership Tandri Abeng University. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak pemateri semua. Diskusi hari ini akan dipandu oleh seorang wartawan senior, yaitu Bapak Pitan Daslani MA. Selamat datang Bapak Pitan. Bapak Pitan sudah ada di tempat? Ya, sudah menyapa kita bersama. Terima kasih. Baik, sebelum saya menyerahkan acara ini ke moderator, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Didik Junaidi Rajbini dan Bapak Dr. Wijayanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didik. Ya, waalaikumsalam Pak Dr. Wijayanto. Baik, kemudian saya akan memberikan... Menteri sudah datang. Halo? Pak Menteri sudah datang. Selamat datang. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya akan meminta kepada Bapak Dr. Wijayanto, selaku Direktur Center for Media and Democracy LP3IS. Bapak Dr. Wijayanto, saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk memberikan sambutan ya. Kepada Bapak Dr. Wijayanto, saya persilahkan, Bapak Dokter. Ya, atas nama LP3IS ya? Ya, atas nama LP3IS, Pak Didi. Prof. Ya. Oke, terima kasih. Pak Moderator ya, salam kenal Pak. Ya, salam kenal Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Didi Rafini sebagai Ketua Dewan Pengawas LP3IS Jakarta, juga tentu saja para pembicara di sini ada Pak Dr. Tandri Abeng yang kemarin juga gabung di diskusi mingguan kita. Pak Menteri pada masanya, lalu Pak Menteri yang sekarang, Pak Dr. Andes Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UMKM, lalu kemudian Pak Dr. Ahmad Azmi, ya, Dekan School of Management and Leadership, lalu kemudian tentu saja Pak Moderator Pitan Daslani MA. Saya pikir ini adalah acara yang sangat penting ya, yang diadakan oleh Universitas Tandri Abeng, yang bertajuk Turning Crisis into Opportunity, peran pelaku ekonomi UMKM dan koperasi di masa depan, di masa dan pasca pandemi COVID-19. Kenapa ini topik yang sangat penting? Itu bisa dilihat dari diskusi yang belum lama kita adakan ya, beberapa hari yang lalu, yang mengangkat topik yang serupa. Jadi ini mungkin bisa disebut sebagai follow up dari itu. Kita bicara dengan sangat antusias pada waktu itu dengan peserta yang begitu melimpah ya. Di sana ada Prof. Didi juga yang menyampaikan materinya, lalu Pak Menteri Tandri Abeng dan Pak Menteri Dahlan Iskan yang dulu juga beliau adalah peneliti di LP3IS. Di sana diungkapkan betapa peran BUMN pada saat ini sangat-sangat penting, terutama pada masa di mana Indonesia dan seperti juga negara lain di dunia mengalami krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya selama 100 tahun terakhir, yang mengguncang semua sisi, tidak hanya sisi ekonomi sebenarnya, tapi juga sisi politik, budaya, juga kesenian. Gitu. Nah, tapi tentu saja ekonomi adalah salah satu yang utama. Di sini kemudian diskusi ini yang bicara tentang UMKM, bagaimana mendukung masa COVID, menurut saya akan jadi topik yang sangat relevan. Gitu.
LP3IS mengadakan juga diskusi mingguan melalui Center for Media and Democracy, di mana saya kebetulan jadi direkturnya. Kita mengadakan diskusi mingguan, dari minggu ke minggu kita pantau isu-isu terkini. Salah satunya tentu saja adalah krisis pangan. Kita juga pernah ada kasus di mana seorang ibu di Serang, namanya Ibu Yuli, 2 hari tidak makan, lalu kemudian meninggal setelahnya. Nah, isu-isu seperti ini menurut saya adalah satu hal yang krusial untuk direspon oleh kampus seperti Universitas Tandria Abeng dan juga oleh semua intelektual, karena inti dari intelektualisme adalah spiritualisme, dan spiritualisme adalah tentang keberpihakan kepada mereka yang rawan, yang marginal, yang vulnerable gitu. Jadi menurut saya disinilah diskusi kali ini memiliki arti yang sangat penting, dan LP3IS menyambut hangat kerjasama untuk diskusi pada siang hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat berdiskusi untuk Bapak Ibu semua. Semoga akan ada inspirasi. Saya yakin akan banyak buah-buah pikiran yang akan berguna untuk membimbing kita mengarungi pandemi yang kita masih belum tahu kapan akan berujung. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita ngikutin saja karena LP3IS juga ada pelatihan riset big data ya. Tapi kita ikut terus. Selamat berseminar ya. Ya, terima kasih Prof. Didik. Terima kasih Bapak Dr. Wijayanto. Selanjutnya langsung saja saya serahkan acara ini kepada Bapak Pitan sebagai moderator webinar kita hari ini. Kepada Bapak Pitan, kami persilahkan. Silakan dimulai Bapak Pitan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua peserta, teristimewa kepada para narasumber kita, yaitu Pak Menteri UMKM dan Koperasi, Bapak Teten Masduki, kemudian Pak Tandria Abeng, dan Bapak Ahmad Hasmi. Begini, saya ingin memulainya dengan mengatakan begini. Kita ini bangsa yang selalu mampu melewati krisis. 1928 ada krisis penjajahan, kita bersatu. 1945 ada Perang Dunia Kedua, kita merdeka. 1965 ada krisis politik, komunis kita habisi, kita mulai membangun 30 tahun. 1987, 1997, 98 ada krisis ekonomi Asia, kita reformasi. Kementerian BUMN didirikan. Kalau tidak ada krisis waktu itu, tidak ada Kementerian BUMN. Pak Tandria Abeng juga tidak mungkin jadi menteri waktu itu. Jadi krisis itu selalu membawa peluang kepada kita. Nah, 98 waktu terjadi krisis itu, orang banyak sekali berbicara tentang demokrasi politik. Sampai hari ini terlalu gaduh tentang demokrasi politik. Tapi terlalu senyap demokrasi ekonomi. Padahal itu amanat Undang-Undang Dasar kita. Nah, demokrasi ekonomi itu ekonomi from the people, by the people, for the people. Ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran suatu bangsa tidak diukur dari lapisan paling atas, tapi justru dari lapisan paling bawah. Nah, untuk bisa terjadi demokrasi ekonomi, saya mau katakan begini. Hari ini, 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Bisakah hari ini kita bangkitkan kembali perjuangan untuk menciptakan demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi itu membutuhkan paling tidak keputusan politik tentang politik ekonomi baru, yaitu politik ekonomi yang di dalamnya ada keberpihakan dan pemberdayaan kepada pelaku ekonomi yang golongan bawah, yaitu UMKM dan koperasi. Karena yang besar-besar sudah kuat untuk bisa berdiri sendiri, hidup sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang demokrasi ekonomi, maka hal yang paling penting saat ini yang kita harus pikirkan adalah upaya pemberdayaan. Karena apa? Karena di era persaingan bebas globalisasi ini tidak mungkin ada keadilan tanpa ada keberpihakan. Karena itu maka kami orang media itu menyambut sangat positif gagasan Bapak Tandria Abeng untuk menggulirkan apa yang disebut Badan Usaha Milik Rakyat itu, yang intinya sebetulnya adalah korporatisasi
daripada UMKM dan koperasi. Jadi kalau Pak Tandri 1998 mendirikan Kementerian Badan Usaha milik negara, apakah dengan krisis ini kita bisa menjadikan BUMN sebagai gerakan nasional? Nah, untuk memulainya, saya ingin memprovokasi 3 pembicara kita ini. Saya ingin men-trigger dengan pertanyaan. Pertama, Presiden Jokowi sudah katakan bahwa kita mesti hidup berdampingan dengan corona. Artinya, corona masih ada, tapi life must go on. Tapi denyut perekonomian kita terhenti. Sementara WHO sudah memperingatkan bahwa COVID-19 ini akan masih berlangsung lama. Kalau demikian, kenapa tidak ada satu lembaga khusus yang memikirkan tentang dampak ekonomi yang ditimbulkan, dampak negatif terhadap ekonomi yang ditimbulkan oleh coronavirus ini? Jadi, lembaga itu. Karena waktu 98 ada lembaga semacam itu. Yang kedua, pertanyaannya yang perlu kita address kepada ketiga pembicara kita adalah, seperti apa lagi keberpihakan daripada negara agar supaya pelaku ekonomi kecil ini mampu menemukan peluang atau mengubah krisis-krisis yang terjadi sekarang ini menjadi peluang. Karena mereka tidak perlu diajarin, mereka hanya membutuhkan pemberdayaan dan keberpihakan. Dan pertanyaan yang ketiga, ini agak sedikit genit pertanyaan ini, apakah gagasan untuk melakukan korporatisasi daripada UMKM dan koperasi ini dapat disinergikan dengan rencana besar daripada atau strategi daripada Kementerian UMKM dan Koperasi, sehingga menjadi gerakan nasional yang terstruktur, ada lembaganya, dan bisa berkesinambungan. Sehingga ganti pemerintahan pun gerakan ini tetap ada, badan usaha milik rakyat tetap ada, sehingga pertumbuhan itu kita mulai dari bawah, kita tidak lagi bermimpi tentang trickle down effect yang tidak terjadi itu, tapi pertumbuhan dimulai dari bawah ke atas sehingga terjadi pemerataan. Karena itulah yang menyebabkan segala kepusingan yang terjadi sekarang ini adalah tidak adanya keadilan dan demokrasi ekonomi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, tentu kesempatan yang pertama ingin saya berikan kepada Pak Menteri Koperasi dan UMKM, yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, yang tentu akan berbicara dari sisi kebijakan. Kemudian 15 menit setelah itu, Bapak Tandri Abeng akan menyampaikan pendapatnya bagaimana beliau mendirikan BUMN, Kementerian BUMN, dan sekarang mendirikan Kementerian BUMR. Beliau berada di tengah-tengah apa yang bisa dilakukan oleh BUMN untuk membantu BUMR ini, atau Kementerian pelaku usaha kecil dan koperasi ini. Dan kemudian kita juga ada pembicara lagi, Dr. Ahmad Azmi, dekan Fakultas Management and Leadership Tandri Abeng University, yang akan berbicara tentang aspek strategi pengembangan SDM daripada UMKM melalui konsep BUMN. Kesempatan pertama saya berikan 15 menit kepada yang terhormat Bapak Menteri dan Koperasi, Pak Teten Mas Duki, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Pak Tandri dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sudah diundang untuk ikut share di dalam diskusi siang ini. Sebagaimana diketahui, memang UMKM itu terdampak ya secara beragam oleh pandemi COVID-19 ini. Memang seperti kita ketahui kan, mayoritas pelaku usaha di Indonesia ini 99% UMKM. Dan memang kontribusi terhadap lapangan kerja juga cukup tinggi, 97%, share ke PDB 60%. Jadi memang ini betul-betul pasti punya dampak besar kepada perekonomian nasional. Nah, hari ini yang terdampak itu dari dua sisi, itu dari sisi supply dan dari sisi demand-nya. Nah, karena itu maka yang kita harus mitigasi memang harus dari dua-duanya. Jadi dari sisi supply misalnya ini banyak yang sudah terganggu memberhentikan tenaga kerjanya.
Lalu juga mereka ada kesulitan bahan baku, karena terganggu arus distribusi, termasuk juga beberapa bahan baku mulai langka dan harga tinggi. Nah, dari sisi permintaan, ini banyak memang UMKM yang seperti OECD survei ya, 43% UMKM akan berhenti. Nah, survei-survei sejenis saya kira di dalam negeri seperti dilakukan oleh Unpad dan juga call center kami menunjukkan angka yang sama, yaitu ada sebagian besar UMKM terutama yang ultra mikro itu berhenti, mereka tidak bisa lagi usaha ya karena kebijakan pemerintah mengenai social distancing, stay at home, bekerja dari rumah, itu kan betul-betul mengubah keadaan semua itu. Nah, karena itu 5 skema perlindungan dan pemulihan koperasi dan UMKM sudah kami siapkan dan sudah diambil kebijakan. Yang pertama tadi yang UMKM yang sudah tidak bisa berusaha lagi, ya kita dorong mereka sebagai kelompok miskin baru untuk masuk di program bansos. Nah, sistem jaminan sosial kita alhamdulillah udah relatif baik ya, dan menggunakan keuangan inklusi. Jadi saya kira memang ini tinggal diperluas saja program-program seperti PKH, program-program sembako murah, bansos, tunai dan lain sebagainya, termasuk juga dana desa sekarang juga di-adjust menjadi BLT desa. Kartu prakerja juga digeser menjadi program sosial safety net. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercover. Jadi sampai bulan September saya kira program ini akan cukup jalan. Nah, mudah-mudahan dengan digelontorkan bansos sebanyak-banyaknya ini nanti daya beli di masyarakat ini akan terungkit lah, ya, gitu. Dan kalau disertai dengan diintegrasikan dengan program pengadaan sembako murah, daya beli masyarakat ini barangkali bisa menggerakkan perekonomian. Nah, yang kedua insentif pajak, ya. Pokoknya bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar, ya kita alokasikan 64 triliun, ini di0%kan selama 6 bulan. Artinya pemerintah yang mensubsidi. Lalu yang ketiga relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi koperasi dan UMKM. Ini saya kira kita alokasikan cukup besar ya anggaran untuk ini. UMKM yang sampai 10 miliar ya ini mendapatkan subsidi cicilan bunga kreditnya ya, ini yang variasi, yang 500 juta ke bawah itu 3 bulan pertama 6%, 3 bulan berikutnya 3%. Yang debitur 500 juta sampai 10 miliar itu 3% di awal, dan 3 bulan pertama, 3 bulan kedua 2%. Yang ultramikro ini 5 juta sampai 10 juta debitur di situ 6% di bunganya dibayarkan oleh pemerintah selama 6 bulan. Ya, lalu pemerintah juga mengalokasikan penjaminan ya untuk dana-dana modal kerja baru. Nah, yang keempat tadi kita juga menyiapkan modal kerja baru yang dipermudah ya untuk 23 juta UKM yang belum terhubung ke lembaga pembiayaan. Ya, jadi koperasi simpan pinjam yang juga banyak mengalami masalah likuiditas karena banyak anggota yang menarik simpanan, termasuk juga debitur yang UMKM yang juga mengalami masalah tidak sanggup bayar cicilan. Nah, kita sediakan modal kerja
lunak lewat LPDB. Nah, yang kelima, nah ini dari aspek demand menjadi penting, sudah diperintahkan oleh Presiden, BUMN pangan itu menjadi off-taker produk-produk pertanian, perikanan yang mengalami tadi penurunan permintaan. Jadi daging, ayam, ikan kan bisa dibekukan. Kami sudah lihat ada 400.000 ton kapasitas gudang beku yang bisa dipakai untuk ini. Selain itu juga pemerintah mendorong belanja kementerian dan lembaga untuk menyerap produk UMKM. Ya. Tahun ini ada 1.100 triliun anggaran pemerintah untuk belanja, dan saya lihat 400 triliunan bisa dibelanjakan untuk produk UMKM. Nah, kita juga membuat gerakan untuk belanja produk dalam negeri, ya, produk Indonesia, produk lokal. Ini saya kira diharapkan tadi jadi bisa menggerakkan ekonomi. Jadi dari aspek masalah cash flow kita mitigasi, tapi juga dari demand side-nya juga kita intervensi. Nah, meskipun begitu, masih ada UMKM yang bisa bertahan, ya, terutama yang di sektor pangan dan yang atau kebutuhan dasar, misalnya bahan baku pangan, ya, produk-produk herbal, natural, buah-buahan atau grocery, ya, makanan praktis. Sekarang itu banyak yang produk sekarang inovasi-inovasi UMKM membuat makanan food, frozen food maupun yang kemasan yang siap saji. Dan juga ada yang non pangan, misalnya APD non medis. Kami membantu juga memfasilitasi UMKM untuk banting setir memproduksi APD misalnya. Lalu alat kesehatan risiko rendah, alat-alat olahraga, game ini meningkat. Nah, yang paling signifikan saya kira sebagian besar UMKM yang terhubung dengan marketplace online, yang terhubung dengan ekosistem digital ini growing, ya. Nah, cuma memang disayangkan yang sudah terhubung dengan market online ini baru 13%. Jadi baru 8 juta pelaku usaha. Nah, beberapa teman-teman e-commerce memprediksi ke depan kemungkinan ada perubahan perilaku konsumen, ya, yang akan sehingga tren belanja di online akan meningkat. Jadi ini saya kira pandemi COVID memberikan berkah ke kita untuk mempercepat transformasi UMKM offline ke online. Jadi kita targetnya nanti memang 87% kita garap betul. Dan saya kira hal yang sama dilakukan oleh Korea Selatan, China, Malaysia, dan Thailand. Ya, betul-betul mendorong offline ke online. Nah, tantangannya memang tidak mudah. Selama ini pelatihan UMKM offline ke online itu keberhasilannya rendah, ya, 4-10%. Karena memang ini bukan semata-mata bagaimana menghubungkan mereka dengan market online, tapi bagaimana kemampuan manajemen mereka, produksinya mereka, kapasitas produksi standarnya, dan juga mereka harus bertarung dengan brand-brand besar yang juga crowded di market online. Jadi ini memang selain fasilitas teknis untuk menghubungkan mereka dengan market online, tapi juga kemampuan kewirausahaannya. Itu yang kira yang penting. Mungkin menurut saya berhenti dulu di situ. Saya yakin kalau kita UMKM ini melakukan inovasi, dan karena karakteristiknya yang kecil sehingga adaptasi dengan perubahan-perubahan bisnis itu jauh lebih ketimbang usaha besar. Dan yang paling penting yang saya tangkap, UMKM dan usaha besar bedanya itu begini. Kalau usaha besar di situasi seperti ekonomi sedang lesu seperti ini, mereka akan menunda investasi dan menunggu keadaan yang lebih baik. Ya, tapi UMKM tidak bisa. Mereka harus tetap makan.
mereka harus terus menghidupkan dapur mereka tetap ngebul, ya, harus membiayai anak dan lain sebagainya. Karena itu mereka tidak untung juga tidak apa-apa, ya, asal mereka masih bisa untuk makan. Nah, disinilah sebenarnya dari waktu-waktu kita melihat bagaimana UMKM itu bisa mendinamisir keadaan ekonomi. Ya, nah sekarang pun mungkin berbeda dengan 98. 98 keadaan dunia baik, kita yang terpukul, malah UMKM ekspornya naik 350% dan diuntungkan dengan nilai kurs yang waktu itu cukup tajam, ya, dolar cukup mahal. Nah, hari ini semua terdampak, tapi UMKM bisa mengambil alih sebenarnya market domestik, ya, terutama untuk tadi basic need, kebutuhan makan. Nah, karena itu maka kita dorong betul nih program bansos itu untuk memperkuat daya beli masyarakat yang pasti nanti akan sebagian besar dikonsumsikan untuk makanan, karena datanya begitu, kalau belanja orang miskin itu pasti 65% untuk makan. Jadi ini pasti akan ditangkap oleh UMKM untuk bergerak terus. Nah, hari ini pun begitu, meskipun berbeda. Sekarang kalau orang kehilangan pekerjaan di sektor formal, mau kemana? Pastikan bikin warung, bikin lapak, bikin dan lain sebagainya. Pasti diserap lagi oleh UMKM. Nah, hari ini pun di market online misalnya tercatat reseller baru, akun-akun baru yang jualan di online meningkat. Ya, artinya kelihatan bahwa mereka akan masuk di UMKM. Nah, kami udah kerjasama dengan beberapa e-commerce. Kami tadi pagi baru meresmikan hub UMKM dengan blibli.com. Ya. Kita ingin memfasilitasi UMKM segera masuk ke online. Mungkin saya berhenti sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya pikir satu penjelasan yang sangat komprehensif, mulai dari apa yang pemerintah sudah lakukan dalam rangka yang tadi itu sebetulnya bentuk-bentuk daripada keberpihakan negara kepada pelaku usaha ekonomi kecil begitu banyak, itu sampai dana desa pun sudah dialihkan, sebagian menjadi bantuan langsung tunai, kemudian belanja kementerian 400 triliun dialihkan untuk membeli produk-produk dari UMKM. Itu luar biasa. Itu sangat, saya pikir, satu kemajuan yang luar biasa. Harapan yang paling besar adalah dengan adanya situasi seperti ini, maka UMKM akan menjadi motor penggerak paling depan untuk menggerakkan penguatan ekonomi dalam negeri, sehingga ke depan impor kita akan berkurang. Larinya akan ke sana. Nah, untuk itu maka kita akan lihat bagaimana pengalaman kita keluar dari krisis tahun 98 dan bagaimana situasinya sekarang. Apakah saat ini perlu ada semacam lembaga khusus yang menangani dampak daripada corona ini, dan apakah sudah waktunya kita melakukan semacam korporatisasi daripada pelaku usaha ekonomi kecil ini, supaya mereka punya skala dan mereka punya kapasitas yang lebih tinggi, lebih besar untuk bisa bersaing, bahkan bermitra dengan pelaku ekonomi yang besar. Maka kesempatan yang berikut saya berikan kepada pendiri Badan Usaha Milik Rakyat sekaligus pendiri Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Dr. Tandri Abeng. Baik, Pak Tandri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi Pak Teten sudah menyampaikan langkah-langkah yang saya anggap itu quick wins. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau membantu usaha-usaha kecil, UMKM yang ya termasuk sektor informal, ya. Ada 5-6 langkah, ya. Saya sebenarnya ingin masuk kepada konsep atau perspektif yang lebih strategis jangka panjang. Apa yang harus kita lakukan untuk merubah struktur daripada UMKM ini supaya UMKM ini bisa naik kelas, ya. Tapi sebelum itu saya ini jangan ditampilkan dulu nih, siapa nih? Halo? Jangan ditampilkan dulu. Ya, Pak Dekan, ya, di off dulu Pak Dekan. Ya. Nanti saya minta baru ditampilkan, ya. Tolong. Ya, baik Pak Jangan Rektor. ditampilkan, nanti saya minta, ya. Nah,
Saya ingin mengantarkan dulu yang pertama-tama yang ingin saya tekankan bahwa kita ini dalam kondisi krisis. Bahkan krisisnya ini twin krisis. Krisis COVID-19 yang telah menyeret krisis ekonomi bangsa ini. Nah, dalam kondisi krisis, kita harus memiliki sense of crisis. Segala-galanya harus dilakukan dengan cepat dan dengan tepat. Tanpa misalnya harus melalui protokol birokrasi. Nah, tadi menarik bahwa Saudara Pitan sudah mengemukakan bahwa dalam krisis selalu ada peluang. Bahkan Kementerian BUMN itu lahir karena ada krisis tahun 1998 itu. Tapi bagaimana prosesnya dan sense of urgency apa yang diambil oleh pemerintah sehingga penanganan krisis itu bisa diatasi dengan relatif efektif, ya. Sebagaimana kita ketahui sesungguhnya krisis 98 itu diawali dengan krisis finansial. Kemudian menjadi krisis ekonomi. Itu diawali dengan depresiasi mata uang Thailand pada bulan Mei 97. Kita pada bulan Juli 97 masih otoritas moneter kita mengatakan jangan khawatir dengan krisis. Kita punya fundamental ekonomi yang kuat. Jadi kita masih enteng-enteng saja lah gitu. Jadi belum ada sense of krisis. Nah, tiba-tiba bulan Desember 97 mata uang rupiah sudah terdepresiasi dari 2.400 ke 4.800. Jadi sisa separuh nilainya. Itu pada bulan Desember, akhir Desember. Nah, awal Januari sudah terdepresiasi menjadi 10.300 waktu itu. Nah, pada saat itulah dengan bilangan hari pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto mengambil langkah yang terkait dengan penanganan krisis itu. Tanggal 10 Januari Presiden Soeharto sudah membentuk apa yang dinamakan atau disebut Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan untuk mengatasi krisis itu. Nah, Dewan ini berada di luar birokrasi pemerintah, kalaupun anggota intinya adalah 5 dari Menteri Ekonomi, tambah penasehat ekonomi Presiden, dan saya pun ditarik masuk ke situ kalaupun saya tidak punya posisi. Nah, tapi itu satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah pada saat krisis. Jadi hanya bilangan hari saja. Pada hari yang sama juga Presiden menandatangani LOI dengan IMF supaya kita memperoleh backup finance 43 miliar dolar, ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa memang krisis bisa melahirkan peluang, tetapi harus ada langkah-langkah yang bersifat krisis pula supaya bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis itu tadi. Nah, kalau kita mengikuti proses krisis 98, itu memang parah sekali. Karena pada saat itu semua lembaga ekonomi Indonesia, ya, apakah itu para konglomerat, apakah itu BUMN, khususnya juga seluruh perbankan kita itu sebenarnya kolaps. Bahkan pada saat itu kita tidak bisa membuka letters of credit. Tidak ada bank nasional, termasuk bank-bank BUMN, yang bisa membuka letters of credit. Tapi dalam konteks krisis itu pula, maka setelah pembentukan Kementerian BUMN itu pada 14 Maret 97, kita langsung melakukan merger Bank Mandiri. 4 bank, Bumidaya, BDN, Exim, dan Bapindo itu langsung kita merger menjadi Bank Mandiri. IMF
mengamanatkan kita supaya mergernya itu selesai 20 bulan. Kita selesai dalam 8 bulan. Kembali karena ada sense of crisis itu. Jadi saya ingin senantiasa menekankan bahwa sebenarnya dalam kondisi krisis ini harus ada langkah-langkah yang strategis yang diambil untuk mengatasi krisis itu. Dan kita sekarang ini dalam kondisi krisisnya itu twin crisis ya. Jadi COVID-19 ditambah dengan krisis ekonomi. Sebenarnya lebih kompleks. Dan kalaupun sebenarnya kondisi ekonomi kita pada saat sekarang ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun 98. Sekarang ini usaha-usaha besar itu sudah berkembang. BUMN sudah lebih solid. Pada saat pendiriannya 98, 100 dari 159 BUMN itu tidak sehat. Jadi memang harus ada langkah-langkah pada saat itu untuk melakukan restrukturisasi daripada BUMN kita. Karena Pak Harto melihat bahwa satu-satunya aset produktif negara pada waktu itu adalah BUMN. Tapi BUMN berada di 17 kementerian sehingga dikelola secara birokrasi. Lalu waktu saya ditanya, saya mengatakan, Pak ini harus dikelola secara korporasi, bentuklah holding. Tapi Pak Harto tidak memilih membentuk holding, tapi mengangkat saya sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Saya kira juga tidak salah, karena pada saat sekarang ini BUMN kita itu sudah beraset hampir 9.000 triliun, sumbangannya kepada APBN itu sudah mencapai kira-kira 500.000 triliun, 500 ya. Ribu triliun, sekitar 20% dari APBN. Jadi sudah sangat signifikan kontribusi BUMN itu yang lahir pada saat krisis itu. Nah, sekarang memang kita lebih baik. Tapi sampai kapan kita bisa bertahan? Ini kan tergantung kepada sampai kapan COVID-19 ini, pandemi ini akan bisa selesai. Ini tidak bisa diprediksikan. Sementara itu, kita sudah mengamati bahwa kalangan usaha-usaha besar pun sudah mengalami kesulitan. Nilai saham mereka di Indonesia Stock Exchange itu sudah turun hampir 40%. Jadi ini kan masalah. PHK sudah terjadi. Pasti ada usaha-usaha besar yang mengalami kesulitan likuiditas. Mereka mau kemana? Ya, tentu ke perbankan. Nah, ini juga menjadi risiko bagi bank-bank kita yang sekarang ini solid. Tapi ini juga kan menjadi masalah yang harus diperhitungkan dalam situasi ekonomi yang tertekan sebagai akibat dari COVID-19 ini. Ini yang saya mengatakan bahwa kita berada pada twin crisis, dan kalau tidak ada sense of crisis, saya kira kita mungkin akan bisa terjerumus lagi kepada kondisi yang bisa lebih parah dari tahun 1998. Nah, oleh karenanya maka saya berpendapat ya bahwa kalau makro kita ingin diperbaiki, maka mikronya ini harus diperbaiki lebih dahulu. Karena kalau mikro ini bermasalah, seperti apa yang terjadi pada krisis 1998, para konglomerat kita itu hancur, mereka mengambil uang di perbankan kita, maka kemudian perbankan kita juga hancur. Jadi kita harus melihat pelaku ekonomi kita ini bagaimana strukturnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi dan secara khusus memberdayakan UMKM itu yang menurut saya mempunyai potensi dan peluang yang besar. Saya ingin menunjukkan di slide 1, tolong ditampilkan. Pendekatannya bahwa kita harus bisa
Nah, di slide 1 tolong. Ya, lagi disiapkan Pak Rektor. Nah, jadi dalam kondisi krisis ini, bukan saja dalam kondisi krisis ini, menurut saya bahwa kita harus melihat peranan daripada pelaku ekonomi kita. Dalam konsep ekonomi Pancasila, tadi Pak Teten juga menyinggung, bahwa ada 3 pelaku ekonomi. Swasta, negara, dan koperasi. Nah, swasta ini kan sudah berkembang pesat. Badan usaha milik asing itu cukup mantap karena mereka tidak perlu khawatir dengan likuiditas. Ada headquarter mereka yang bisa mendukung. Nah, badan usaha milik swasta besar ini, BUMS saya namakan, ini para konglomerat. Mereka sudah tumbuh dan berkembang sekarang ini. Tapi apakah mereka bisa bertahan terus dan tumbuh dan berkembang untuk menyumbang kepada negara? Ya, karena saya penganut bahwa kemakmuran negara itu diciptakan oleh pelaku ekonomi, bukan oleh pemerintah. Pemerintah itu memfasilitasi kebijakan, kemudian kontrol, kemudian keberpihakan agar pelaku ekonomi itu bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian hasilnya itu masuk ke negara. Nah, jadi tidak tanda tanya bagi usaha-usaha besar sekarang ini. Nah, BUMN kita itu sudah cukup solid, tapi pasti juga ada di antara BUMN kita yang mungkin over leverage, mengalami kesulitan finansial. Tapi pada dasarnya BUMN kita ini sudah sehat. Jadi pelaku ekonomi negara. Kalau BUMN saya kira masih belum bisa kita perhitungkan. Nah, saya ingin masuk secara khusus kepada yang saya namakan badan usaha milik rakyat. Nah, badan usaha milik rakyat ini dalam konteks pelaku ekonomi Pancasila itu tergolong di koperasi. Makanya sekarang Menteri Koperasi itu juga adalah Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana peta pelaku ekonomi kita. Coba di slide nomor 2. Nah, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya usaha-usaha besar itu dalam jumlah ya, itu hanya 0,01%. Tapi yang besar itu mulai dari menengah, kecil, dan mikro. Jadi UMKM inilah yang paling besar. Jumlahnya secara keseluruhan itu 63 juta. Ini mikro saja 62 juta. Nah, kita kan menyadari apa kelemahan daripada UMKM ini. Pada umumnya itu adalah karena mereka itu khususnya mikro dan kecil, itu terlalu kecil, tidak memiliki skala ekonomi, sehingga dia tidak bisa efisien. Kedua, karena kecilnya itu maka sulit untuk mendapatkan pendanaan. Jadi mereka itu tunduk kepada pengijon misalnya. Ya. Dan ketiga, memang karena mereka itu kecil-kecil tidak memiliki ilmu tentang pasar, kualitas dan lain-lain, sehingga sustainability daripada usaha mereka itu ya tidak selamanya bisa dipertahankan. Tapi ini kan satu masalah yang dihadapi oleh negara ini, bahwa struktur pelaku ekonomi kita itu pincang. Itu sebabnya maka sampai pada hari ini kita itu belum, bayangkan saja kita sudah hampir 70, sudah masuk tahun ke-75 kemerdekaan Republik ini. Tetapi demokrasi ekonomi belum juga tercipta. Nah, saya ingin membacakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 4 yang saya anggap itulah demokrasi ekonomi. Muatannya begini, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Nah, ini yang paling penting. Serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi sehat. Ini ya kalau lihat slide sebelumnya, maka swasta, negara,
BUMN dan koperasi itu jauh tertinggal. Jadi tidak ada kesatuan ekonomi yang seimbang itu. Ini yang menyebabkan kenapa kita ini masih belum juga tergolong negara ya makmur berkeadilan. Dan saya juga heran ya kenapa negara dan ya termasuk DPR itu tidak memiliki kepekaan terhadap masalah demokrasi ekonomi kita itu. Nah, oleh karenanya makanya saya mengatakan saya melihat pengembangan ekonomi ke depan, khususnya yang terkait dengan UMKM dan koperasi ini. Saya melihatnya secara strategis dan secara struktural. You have to change the structure. Kalau tidak, maka dia akan tetap saja berada pada the bottom of the pyramid. Coba kita lihat di slide berikutnya. Tolong. Nah, konsep yang saya formulasikan sebenarnya ini tidak lain daripada konsep politik ekonomi inklusif yang sudah dengung-dengungkan oleh IMF 1 tahun yang lalu. Katanya kalau ekonomi itu inklusif, maka itu akan mempunyai dampak lebih luas dan itu akan melahirkan satu ketahanan politik ya. Tapi saya 5 tahun lalu sudah menulis bukunya. IMF baru bicara setahun yang lalu ya. Nah, makanya saya mengatakan secara struktural dan secara strategis harus ada landasan daripada konsep yang saya namakan Badan Usaha Milik Rakyat itu. Dia adalah lembaga pelaku ekonomi rakyat untuk pemerataan pertumbuhan dan berkeadilan menuju stabilitas sosial yang berkelanjutan. Jadi kita ingat zaman Orde Baru itu ada trilogi pembangunan. Diawali dengan stabilitas, lalu pertumbuhan, baru pemerataan. Tapi kalau sudah tumbuh mana mau orang-orang bagi-bagi. Jadi dari sekarang kita melakukan pemerataan kesempatan. Kalau pemerataan kesempatan itu terjadi, maka akan terjadi masif pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu masif, maka lapangan kerja akan tercipta dan dari situlah akan kita menemukan sustainable stability. Jadi di reverse. Bukan stabilitas dulu, tapi pemerataan kesempatan dulu menuju pertumbuhan dan itu akan melahirkan stabilitas yang berkelanjutan. Nah, landasan manajemen dari BUMN ini bahwa dia adalah korporatisasi dari koperasi dan UMKM yang dia harus berskala, efisien, terstruktur, tersistem dengan manajemen yang profesional. Jadi ada manajemennya. Antara lain manajemen itu harus melihat forecasting, kemudian bagaimana pasar, kemudian kualitas, kemudian keuangan. Jadi sama dengan manajemen dari perusahaan-perusahaan besar itu. Coba kita lihat model yang saya sudah kembangkan mengenai Badan Usaha Milik Rakyat. Coba slide berikutnya. Nah, ini model. Sebenarnya kan paling di atas itu usaha mikro enterprise, smallholder, producer, dan lain-lain itu. Itu yang kecil-kecil itu membentuk koperasi. Nah, beberapa koperasi itu setelah berskala membentuk badan usaha milik rakyat. Di badan usaha milik rakyat itu seluruh aspek manajemen pengelolaan korporasi itu harus ada. Makanya harus ada training, harus ada sertifikasi dan lain-lain. Setelah dia berskala, maka dia akan efisien. Karena dia efisien, maka dia bisa bekerja sama dengan industri. Industri akan sangat tertarik bekerja sama dengan yang kecil kalau dia bisa melahirkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan industri itu tadi. Jadi di sini ada mutual interest antara usaha-usaha besar, industri dan BUMN. Industri membutuhkan bahan-bahan dari BUMN, BUMN membutuhkan pasar.
dari industri itu. Tapi di sini diperlukan keterlibatan daripada pemerintah, keberpihakan daripada pemerintah, policy dan regulation, kemudian dari sektor keuangan, kemudian dari asosiasi, kemudian dari university. Konsep BUMR ini tidak lain daripada sesungguhnya Indonesia Incorporated, karena semua terlibat di dalam situ. Coba kita lihat model yang sederhana sekali. Silakan ya yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita bicara mengenai skala. Petani-petani kita di Pulau Jawa itu rata-rata memiliki lahan 0,5 hektar. Kalau kita ingin membangun usaha yang berskala di sektor pangan misalnya, pertanian, padi, itu kita butuhkan 5.000 hektar. Nah, 5.000 hektar itu kita bagi misalnya dalam 10 koperasi, 5 koperasi, sehingga satu koperasi itu bisa mengelola 1.000 hektar. Nah, dengan demikian maka proses produksi, penyediaan bahan baku, kemudian kualitas itu menjadi suatu bahagian daripada manajemen BUMR itu sendiri. Dia berskala, karena dia berskala maka dia mampu untuk bisa bekerja sama dengan industri pengolahan dan pemasaran. Dengan demikian maka ada sustainable relationship antara BUMR ini dengan industri besar. Ekonomi kita seharusnya berada di sini. Coba kita lihat potensi yang ada di sektor UMKM. Bisa slide selanjutnya. Nah, sebenarnya kan aset bangsa yang ada di daerah khususnya itu masih belum terberdayakan secara efektif. Karena pada umumnya masyarakat itu pengelolaan usahanya terlalu kecil. Kita lihat di sektor pangan. Tadi saya memberikan contoh khusus mengenai pangan beras misalnya ya. Di situ kan ada kedelai, ada gula, ada daging, ada hortikultura, ada jagung. Ini kalau dikorporatisasikan, maka dia akan berskala dan dia akan efisien. Nah, yang paling potensi menurut saya justru tidak terkelola dengan baik, dan ini berada di sektor-sektor di mana rakyat, masyarakat itu bisa berproduksi. Itu sektor komoditi. Kalau sawit, itu masih ada 45% itu dikelola oleh masyarakat atau smallholders. Bayangkan kalau ini kita corporatize, maka kita akan memperoleh a giant perusahaan sawit. Nah, tentu tidak usah secara nasional, mungkin per daerah. Di misalnya di Jambi, kemudian di Sumatera Selatan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di corporatize, maka mereka yang memiliki 2 hektar itu tidak lagi bergantung kepada usaha-usaha besar atau pengijon. Mereka menjadi satu korporasi dan dia bisa bernegosiasi dengan industri yang besar gitu ya. Sawit masih 45%. Itu masih cukup besar. Kalau karet itu lebih daripada 90% itu masih rakyat. Jadi ini tidak terberdayakan. Kenapa? Mereka terlalu kecil. Kalau dikorporatisasikan, bentuk koperasi kemudian koperasi membentuk BUMR, maka dia akan menjadi berskala. Kakao misalnya juga masih lebih dari 90%. Kita itu adalah penghasil kakao nomor 2 terbesar di dunia. Tapi kenapa tidak ada industri coklat di Indonesia? Karena kita tidak memiliki sustainable production yang kualitasnya terukur dan bisa diterima oleh industri. Nah, kalau ini dikorporatisasikan, maka produksinya itu akan akan terukur kualitasnya, produktivitasnya akan meningkat, dan kalau funding itu ada, maka usaha-usaha kecil ini terstruktur dalam badan usaha milik rakyat itu akan sangat produktif
dan bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan nasional kita. Kopi misalnya itu masih 90% itu milik rakyat. Teh itu ya sisa 45%, tapi kayak rempah-rempah masih 100%. Nah ini semua belum terkelola, belum tereksploitasi secara terstruktur, sehingga produktivitasnya itu masih sangat rendah sekali. Jadi akhirnya petani-petani kita ini masih tetap saja miskin, karena mereka tidak berada dalam satu struktur korporasi dan tidak memperoleh suntikan pendanaan sesuai kebutuhan yang ada. Nah, sektor maritim juga, rumput laut, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan lain-lain sebagainya. Sektor ekonomi kreatif, bahkan di sektor retail. Yang ingin saya gambarkan di sini adalah bahwa sesungguhnya kekayaan bangsa ini masih tidur. Sektor pangan, kenapa sih kita mesti impor? Lahannya luas kok. Sektor komoditi, kenapa kita tidak gerakkan sektor komoditi ini sehingga industri masuk ke Indonesia? Kalau produksi sawit, kalau produksi karet, kalau produksi kakao itu dan produksi kopi itu sustainable, industri akan masuk ke Indonesia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa konsep badan usaha milik rakyat ini adalah restrukturisasi dari usaha-usaha kecil, smallholders menjadi berskala, tersistem, dan dikelola secara profesional. Dengan demikian, kalau mereka itu efisien, kalau pasarnya itu off-take itu ada dan pasti ada kalau di sektor komoditi, itu tentu mestinya perbankan itu bisa masuk ke situ. Tapi harus diawali dengan bantuan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mendukung, maka tidak akan ada suatu langkah yang konkret untuk bisa memberdayakan UMKM khususnya yang berada di sektor-sektor seperti pangan, komoditis, maritim, itu besar sekali. Jadi kekayaan negara ini sebenarnya karena UMKM ini tidak terstruktur secara korporasi, tidak dikelola secara profesional, dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, maka dia tetap saja nganggur dan tidur. Ini sayang sekali. Nah, dalam konteks atau dalam kondisi COVID-19 ini, saya ingin menganjurkan bahwa sesungguhnya sektor-sektor ini bisa diprioritaskan. Kenapa? Sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kelautan, kehutanan itu risiko terhadap virus corona ini itu jauh lebih rendah daripada di sektor industri. Jadi kenapa ini tidak dijadikan prioritas? Nah, prioritas ini kan membutuhkan struktur juga dan membutuhkan dukungan daripada pemerintah. Kalau semua sektor-sektor ini bergerak, saya bisa melihat bahwa coba yang berikutnya, slide berikutnya. Masih. Ya, nah, jadi apa yang bakal terjadi kalau ini kita gerakkan? Ya, maka pertumbuhan akan otomatis bergerak dan dia tumbuh dari bottom, bukan dari atas. Kalau dari atas kita mau trickle down itu susah. Tapi kalau dari bawah, dia pasti diangkat ke atas. Nah, ini sekaligus ada upaya pengentasan kemiskinan. Tadi Pak Teten mengatakan, ya ini ada orang miskin baru dari UMKM ini katanya. Ya. Lalu penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesejahteraan, equity and quality, stabilitas ketahanan pangan, peningkatan daya saing. Karena kalau sektor-sektor komoditi ini misalnya bisa digerakkan sehingga dia bisa produktif dan dia bisa efisien, maka kita bisa bersaing. Kita nggak bisa bersaing dengan Thailand, nggak bisa bersaing dengan Malaysia sekalipun, apalagi sekarang dengan Vietnam. Nah, kemudian juga ada pengendalian inflasi, kemudian
pasti ada penguatan nilai rupiah karena peningkatan produktivitas itu kita memperoleh devisa lebih banyak. Tapi ada juga satu, kalau usaha-usaha kecil mikro ini dikooperatisasikan sehingga menjadi berskala, itu pasti pemuda-pemuda yang terdidik itu tidak harus semuanya ke Jawa, tidak harus semuanya ke Jakarta. Mereka bisa bekerja di daerah karena ada usaha-usaha yang berskala yang memungkinkan mereka bisa bekerja dan memanfaatkan ilmu mereka. Sehingga apa yang terjadi? Bisa kita mengatasi urbanisasi. Nah, bottom line-nya adalah bahwa pemerintah menurut saya dalam kondisi COVID ini bisa mengambil langkah untuk memberdayakan sektor-sektor yang terkait dengan resources seperti tadi dari sektor pangan, sektor komoditi, karena risiko terhadap COVID ini juga relatif rendah, tapi harus ada organisasi. Nah, organisasi inilah yang saya namakan struktur badan usaha milik rakyat. Jadi harus dua, pemerintah, masyarakat, dan UMKM itu juga harus bertransformasi menjadi badan usaha milik rakyat. Nah, kalau ini terjadi, saya hampir yakin bahwa demokrasi ekonomi ini akan bisa diciptakan. Mudah-mudahan para pengambil keputusan di Republik ini termasuk DPR. Saya pernah presentasi di MPR ini bisa memahami untuk kemudian mengambil langkah-langkah kebijakan bagaimana demokrasi ekonomi ini bisa dilahirkan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi ini. Itu pandangan saya. Ya. Terima kasih Pak Tandri, luar biasa, sangat komprehensif dan sangat detail kalau saya lihat itu. Jadi dimulai dengan perlunya membalikkan trilogi pembangunan itu, supaya mulai dengan pemerataan dulu, berikan kesempatan untuk pemerataan sehingga mereka sendiri menciptakan pertumbuhan sehingga terjadi stabilitas terus ke depan. Ini satu pendekatan yang bagus sekali. Poin berikut yang saya catat juga adalah perlunya restrukturisasi daripada pelaku ekonomi kecil ini agar mereka berskala, tersistem dan mempunyai kapasitas untuk bisa bermitra dengan pelaku usaha besar, dan juga sekaligus apabila mereka terstruktur dan tersistem seperti itu, maka mereka bisa menjamin ketersediaan suplai bahan baku sehingga bisa menyuplai kepada industri. Nah, tadi satu contoh yang Pak Tandri berikan bagus sekali, kita impor kakao begitu besar tapi tidak ada pabrik coklat dalam negeri karena memang terlalu sporadis dan tidak punya basis supply yang berkelanjutan. Jadi saya kira ini satu pendekatan yang luar biasa. Kalau tadi saya gabungkan dengan upaya pemberdayaan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang itu lengkap oleh Pak Menteri Teten Mas Duki, saya kira tinggal digabung saja, arahnya sudah tepat sekali. Yang akan terjadi karena dunia tidak sama lagi. Dulu orang kita yang susah, orang lain bisa kita minta tolong, sekarang semua susah. Jadi mau tidak mau kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Maka yang dikatakan Pak Teten tadi itu dilengkapi dengan sangat bagus oleh Pak Tandri bahwa kita perlu membangun basis-basis produksi dan basis kekuatan ekonomi dalam negeri. Kira itu sudah tepat sekali. Dan ada pesan yang khusus tadi disampaikan Pak Tandri adalah perlunya memberdayakan sektor-sektor yang berhubungan dengan sumber daya, pertanian, pangan, dan seterusnya. Saya kira itu sudah betul via BUMR. Nah, yang sekarang saya tadi menggoda di awal pembukaan tadi saya katakan bahwa bisakah justru di Hari Kebangkitan Nasional ini kita bangkitkan satu pemikiran baru, bagaimana mensinergikan konsep yang dibangun untuk melakukan korporatisasi UMKM dan koperasi ini dengan strategi besar pemerintah jangka panjang ke depan sehingga menjadi gerakan nasional supaya ke depan kita tidak lagi menjadi negara pengimpor tapi menjadi negara produsen yang mengekspor banyak sekali produk-produk yang bahan bakunya sangat berlimpah di dalam negeri. Nah, meskipun demikian ada satu hal lagi yang kurang di sini, yaitu siapa yang mengerjakan semuanya ini? Tentu adalah SDM-nya, sumber daya manusia. Maka giliran berikut saya berikan kepada Dr. Ahmad Asmi yang akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan atau menyiapkan sumber daya manusia yang cocok untuk membangun
korporatisasi UMKM dan koperasi. Silakan, Dekan Fakultas Manajemen dan Leadership Tandri Abeng University. Waktu Anda. Oke, terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Dua topik tadi memang sangat mencerahkan buat kita bahwa UMKM merupakan salah satu solusi bagaimana ekonomi harus tetap berjalan di masa COVID-19 ini. Ya. Akan tetapi, ketika kita bicara UMKM, kita juga harus bicara sumber daya manusia yang harus materi yang besar. Saya kedengaran moderator? Ya, terputus-putus ya. Tolong diperbaiki mic-nya dulu. Sementara itu saya ingin menyapa dulu, nanti kita akan berikan kesempatan lagi kembali kepada Pak Ahmad Azmi. Saya ingin menyapa dulu, sudah bergabung bersama kita di sini Wakil Gubernur Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak. Selamat datang, selamat siang Pak Emil. Pak Emil, bergabung, mungkin Bapak ingin sampaikan dua kata, silakan. Ya, halo Pak Emil, ada? Tadi menyapa Pak, ada? Pak Emil, silakan sebelum dilanjutkan oleh Dr. Ahmad Azmi. Udah bisa? Itu kita pencet. Baik, Pak Moderator, sebaiknya kita ke materi dulu. Akan kembali lagi, silakan Dekan Fakultas Manajemen dan Leadership Dr. Ahmad Azmi, silakan. Lanjutkan. Silakan, Pak Azmi, Pak Dekan, silakan. Belum tersambung ini. Ya, masukin aja dulu, tanya jawab aja dulu. Baik, kalau begitu kita masuk dulu ke sesi tanya jawab. Ini banyak sekali pertanyaan di sebelah kanan layar ini. Saking banyaknya orang yang tertarik untuk bertanya kepada Pak Menteri dan juga kepada Pak Rektor Pak Tandri, banyak sekali ini saya harus memilih dari mana ini. Tapi saya mungkin berikan kesempatan untuk yang bertanya pertama kepada Bapak Menteri Koperasi dan UMKM. Ini banyak sekali nih, saya pilih satu-satu, mungkin beberapa satu dua mewakili semua karena waktu kita tidak cukup untuk bisa meladenin semua, ini tidak mungkin. Sangat banyak ini yang bertanya ini. Kalau saya ladenin satu-satu bisa 1 minggu kelarnya ini Pak Menteri. Ya jadi, terserah Bapak aja lah. Ya, jadi mungkin satu-satu dulu ini di sini. Ada satu pertanyaan ini adalah dalam masa pandemi COVID-19 saat ini UMKM di Indonesia terlihat sangat memegang peran. Hanya saja UMKM yang kecil-kecil ini butuh dukungan seperti logistik pengiriman, promosi, penguatan produk. Bagaimana caranya? Nah, ini Pak Menteri, ada banyak pertanyaan yang sejenis ini. Mungkin penanya ingin mengetahui lebih banyak apa yang dilakukan pemerintah karena ada semacam antusiasme melihat semangat juang UMKM yang tetap bertahan di tengah krisis. Silakan Pak Menteri menanggapinya. Belum tersambung? Jangan dimatikan. Silakan, host, apakah bisa
kontak. Ya, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Terus saja. Silakan. Oke, kalau enggak kita lanjutkan ke peserta berikut ini. Ini banyak sekali satu-satu. Kita mau tanya dari mana ini. Bingung juga memilihnya ini. Izin bertanya terkait dengan insentif pajak bagi UMKM. Apakah ada upaya kementerian UMKM untuk menghapus atau ada kebijakan pajak mengingat kecil masih butuh waktu, belum bisa bangkit? Ini sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Pak Menteri dalam presentasinya tentang insentif pajak itu, bahkan juga tentang subsidi bagi cicilan pinjaman 500 juta ke bawah dan 500 juta sampai dengan 10 miliar. Ada juga relaksasi kredit dan insentif pajak 0% sampai 6 bulan. Itu sudah terjawab sebetulnya dengan penjelasan Pak Menteri tadi. Sementara saya seleksi ini, Pak Dr. Ahmad, apabila sudah tersambung, silakan tampil lagi. Sementara saya seleksi ini ratusan pertanyaan. Silakan. Izin moderator. Ya, Pak Warso, silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin terutama pada Pak Tantri bahwa izin laporan bahwa sebetulnya konsep BUMR ini sudah diakomodir di dalam RPJMN tahun 2020 melalui Perpres nomor 18 tahun 2020. Di sana saya kira sangat komplit, sudah ada budgeting dengan skema blended funding. Itu tertera dalam major project korporasi petani dan nelayan. Dalam RPJMN itu juga sudah ada anggaran dari APBN itu ada 209 triliun dan dari swasta itu ada 25,5 triliun. Saya kira sudah firm di situ, tinggal saya kira memang yang diperlukan setelah kami ikut meeting di jajaran kementerian lembaga, itu memang payung hukum yang menaungin, terutama perpres tentang BUMR itu sendiri, yang sampai sekarang memang belum terbit dan masih dalam bentuk draft. Mungkin bisa dilihat di perpres itu dan sudah dirilis baik di Bappenas maupun di Seknek. Di situ sangat rigid, sudah ada termasuk anggaran untuk tadi sertifikasi dan lain-lain, kemudian infrastrukturnya dan lain-lain. Jadi saya kira mungkin kita tinggal finalisasi tentang perpres ataupun keputusan presiden tentang kelembagaan yang akan mengatur tentang BUMR itu sendiri. Saya kira itu yang bisa sampaikan moderator, mohon sampaikan ke Pak Tantri Abeng dan mungkin ke Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Luarso. Sementara saya menyeleksi pertanyaan ini, saya ingin menyapa juga sudah bergabung dengan kita di jaringan mantan Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Silakan Pak Irman, kalau ada yang mau ditanggapi. Ya, selamat datang Pak Irman, silahkan. Pak Irman, suara kurang kedengaran. Nampaknya mikrofon sedang mute, Pak. Mikrofonnya dihidupkan. Ya, Pak Irman, silakan. Baik. Suara Pak Irman di mikrofonnya dihidupin, Pak. Mikrofon Bapak dihidupin. Nah, itu lagi mati. Dihidupin dulu mikrofonnya. Ya, ini? Okay. Ya, silakan Pak Irman. Selamat datang Pak Irman. Ya, selamat datang Bapak. Ya, terima kasih nih. Pertama saya menyapa dulu Pak Teten Mas Duki nih, ya. Kemudian juga Pak Tantri dan juga Pak Pitan.
Saya mencermati sekali tadi, sangat menikmati sekali di bulan puasa ini, di Hari Kebangkitan Nasional, di mana Pak Teten telah menyampaikan capaian-capaian yang menurut kami cukup baik, seperti yang Pak Tandri katakan, berupa quick yielding, dan Pak Tandri tadi presentasinya luar biasa. Saya kenal Pak Tandri ini sudah lama, tapi tidak berubah dia, ya kan? Usia boleh bertambah, tapi ilmunya juga makin meningkat. Jadi saya respect sekali. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, sebetulnya persoalan daripada yang disampaikan tadi, sebagaimana disampaikan oleh Peter Drucker, bahwa tidak ada negara itu yang terbelakang, tapi hanya salah kelola. There is no underdeveloped country dan hanya undermanaged country. Nah, sekarang kita punya orang yang paling tepat, ya, yang Pak Tandri ini kalau buat saya namanya begawan manajemen, Pak Pitan. Ya. Jadi beliau inilah yang bisa memanage sebagaimana tadi yang beliau uraikan sangat konkret sekali, tinggal sebetulnya pemerintah itu tinggal menjalankan saja. Nah, barangkali ini kita kebangkitan ini harus kembali kepada dasar kita bernegara yang jelas sekali Pak Tandri katakan, bahwa Badan Usaha Milik Rakyat itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Itu jelas Pak Tandri ada di pembukaan Undang Dasar 45. Jadi kalau kita sebenarnya komitmen dengan konstitusi, seperti yang Pak Tandri jabarkan dengan baik itu, ini barangkali kita betul-betul Indonesia Emas 2045 itu insya Allah akan tercapai gitu ya, asal jangan kita khianati gitu loh. Karena saya punya pengalaman dekat dengan Pak Tandri di tahun 98 ya. Bagaimana ekonomi kita sangat sulit sekali. Saya sebagai pengusaha muda waktu itu, jadi pertama kali saya mendengar istilah people economy, ekonomi rakyat, ya. Waktu itu saya mengenal ada namanya kuartet ekonomi tokoh ekonomi rakyat itu. Ada berempat itu yang saya bisa highlight itu. Pertama tentu Pak Tandri sendiri, kemudian Pak Ginanjar di Kartasasmita sebagai Menko, kemudian ada Pak Adi Sasono dan Pak Muslimin Nasution. Jadi Gang of Four. Jadi dulu zaman Pak Harto ada Gang of Four, ya, Sudono Salim, Suikatmono, Ibrahim Rishad, tapi itu konglomerat. Tapi ketika jatuh digantikan juga oleh Gang of Four yang menyelamatkan ekonomi. Ya, sehingga dalam tempo 18 bulan yang tadinya sudah turbulence itu ekonomi Indonesia akhirnya bisa bangkit seperti yang Pak Tandri uraikan, dolar dari 17.000 jadi 6.500. Saya sebagai pengusaha, sebagai HIPMI melihat betul. Jadi di sini saya senang sekali tokoh LSM ditampilkan lagi menjadi Menteri UKM di sana, Pak Teten Mas Duki. Jadi dari Adi Sasono ke Teten Mas Duki. Jadi menurut saya Pak Teten ini tanggung jawab sejarah. Pak Teten ini bagaimana mengembalikan ekonomi ini on the right track. Dan Pak Tandri sudah menjelaskan, tinggal kita menjalankan saja ya bagaimana bentuknya. Tentu saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Tandri tadi, dikala kita mengalami twin krisis, tentu harus ada semacam badan di luar struktur yang ada, kabinet segala macamnya, semacam dewan lah katakan, yang khusus konsentrasi bidang ekonomi. Ya, di samping beberapa menteri, Menteri Ekonomi, Menteri Koperasi, BUMN bahkan, ya, Menteri Kehutanan, ditambah dengan beberapa orang yang memang sudah kompeten, ya, seperti Pak Tandri Abeng, saya dukung sekali itu, sehingga memfokuskan kesehatan tentu ada ahlinya, ini jalan. Kalau ini dilakukan dengan baik, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita bersahabat dengan COVID itu yang mungkin dia maksud. Artinya COVID-19 ini akan kita tidak tahu akan berlangsung sampai kapan, Pak, 6 bulan, 1 tahun, sampai virus sampai ditemukannya antibodinya, ya obat yang tepat. Tetapi ekonomi harus berjalan, Pak Tandri, ya. Oleh karena itu memang perlu begawan manajemen ini harus turun ini, ya, untuk mengarahkan membantu presiden ini demi negara, ya, sehingga Pak Teten tentu akan dengan senang hati, ya, dan tentu juga perguruan tinggi juga akan bisa terlibat. Dan yang ketiga tentu yang terakhir saya ingin menyampaikan, sebagaimana tadi yang Pak Tandri katakan sesuai judul kita sekarang kan bicara soal pelaku ekonominya. Oleh karena itu menurut saya peranan perguruan tinggi ini penting sekali. Oleh karena itu menurut saya Tandri Abeng University harus mampu untuk
menjadi mitranya pemerintah dan UKM dalam rangka meningkatkan kualitas daripada usaha UKM melalui pendidikan Ini bisa manajemen. diperbaiki nggak? Ya semacam maaf. Jadi Pak Andri terakhir ini, jadi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada pengusaha UKM, ya tentu perlu ada training, pelatihan dan sebagainya. Barangkali Tandre Abeng University salah satu universitas yang bisa menjadi mitranya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan daripada UKM kita sehingga dia akan naik kelas. Oleh karena itu menurut saya masih optimis Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadikan kebangkitan ekonomi, tapi dengan syarat mulailah kita membangun dari bawah, the bottom of pyramid. Kita tidak percaya lagi trickle down effect, harusnya memulai dengan trickle up effect, sebagaimana tadi yang dipesankan oleh Begawan Manajemen Indonesia, yaitu Bapak Tandre Abeng. Sekian Pak Bitan, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Pak Bitan, sebentar saya sebentar kalau bisa Profesor Didi Rabini, karena beliau itu sama-sama dengan saya waktu saya jadi menteri. Dia adalah anggota daripada Komite Kebijakan Publik yang waktu sama-sama dengan SBY. Baik. Ya. Saya ingin kalau bisa sebentar ini, tapi yang saya tanggapi dulu yang Pak Irman tadi, adik saya ini sebenarnya semua perangkat konsep struktur semua sudah siap seperti yang dikatakan tadi. Kita sisa jalan saja. Ya. Penyediaan sumber daya manusia kita sudah siap, pelatihannya kita sudah siapkan. Jadi sebenarnya sisa tendang bola saja gitu ya. Tapi ini kan harus ada keputusan politik. Nggak bisa misalnya itu terpotong-potong itu satu departemen bicara ini, satu departemen ini. Harus dari atas. Makanya saya mengusulkan supaya kalau bisa ada juga semacam dewan yang menangani COVID ini sekaligus ketahanan ekonomi kita. Karena itu semua terkait dengan kebijakan kan. Nggak bisa satu orang atau satu kementerian saja. Itu harus nasional. Jadi saya kira nyambung banget nih di Irman itu tadi apa yang dikemukakan. Ya. Dulu Anda itu ketua DPD, kenapa demokrasi ekonomi tidak dipush pada waktu itu gitu. Nah, sekarang walaupun sudah di luar harus bisa membantu gitu. Jangan berhenti bekerja. Baik, kalau bisa ya Pak Pita bisa minta Profesor Didik. Baik, setelah Profesor Didik Rahbini akan bicara, setelah itu kita berikan waktu kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Estianto Dardak. Pak Prof Didik, silakan. Sudah lama tak besuh kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, Pak Pitan ya. Ya, terima kasih Prof. Saya setuju pada Pak Tandri bahwa resource kita itu sangat luar biasa besar. Ya. Dan tinggal nendang bola saja. Dan kalau nendang bola aja nggak bisa, berarti ini keterlaluan. Teamworknya kocar-kacir ya. Saya ambil contoh ya. Kemarin saya diskusi sama Pak Dahlan, sama Pak Tandri, saya ambil contoh. Coba di PLN. PLN itu kan punya segalanya. Saya perlu tiangnya saja, memberikan saran tiangnya doang. Sumber daya network tiangnya. Ya, elektrifikasi PLN itu mencapai 90% lebih seluruh Indonesia. Nah, sekarang pasang saja fiber optik di atas tiang-tiang PLN itu yang dulu tidak boleh, dilarang, mahal, nggak mau kerjasama. Sekarang sudah saatnya untuk bekerja sama dengan Telkomsel, dengan Sinarmas, dengan belasan provider ya, belasan perusahaan telekomunikasi untuk menyebarluaskan infrastruktur yang non konvensional ya, e-commerce dan digital ini. Mengapa? Karena yang commerce konvensionalnya itu sudah mati. Jadi pasar ya, kalau saya balik ke kampus sebagai profesor ya, sekarang pasar itu mati ya. Pasar itu adalah spontaneous order. Pada saat berbicara 2 jam dengan Pak Tandri ini, itu pada waktu normal jutaan orang bertransaksi spontan ya, karena ada jembatan, ada telepon, ada mall, ada kereta api, ada jalan, semua itu berhenti ya.
Nah sekarang ketika berhenti dihadang oleh COVID, kita harus cari akal, cari jalan. Nah sekarang putuskan, itu tidak perlu bangun infrastruktur, cuma narik kabel doang. Tapi ini sudah 3 bulan, pikiran kayak begitu tidak ada. Nah ketika kabel fiber optik itu seluruh Indonesia, maka anak-anak desa itu bisa sekolah. Bisa dari rumahnya atau paling tidak dari kelurahan, bisa sekolah ya dengan lebih bagus. Ya. Jadi ini banyak sekali, seperti Pak Tandri Abeng sebutkan, sumber daya yang ada, ya, yang bisa dikelola dengan baik, walaupun kita punya tantangan seperti ini. Zaman Pak Harto dulu, APBN cuma 10 triliun, 20 triliun, nggak banyak. Tapi bisa bikin tol yang paling bagus dari Jakarta ke Bogor, yang sampai sekarang nggak rusak-rusak. Ya, dan ketika beliau turun, itu 70 triliun, sekarang 2.500 triliun. 2.500 triliun itu mau bikin bansos. Di Depok ini nggak ada sama sekali bansos. Ada itu digantung-gantung di pinggir mall yang nggak seberapa. Tapi Presiden Jokowi ngaku 10%. Nah kemarin marah Presiden Jokowi kok ribet begini. Nah itu berarti manajemen. Apa yang disarankan Pak Tandri itu harus berjalan. Itu manajemen. Jadi kalau anak buah kocar-kacir siapa yang masalah? Itu komandannya. Nah komandannya maupun anak buahnya maupun timnya itu harus bergerak dengan sistem manajemen. Nah sekarang ini relatif berat ya. Itu harus diperbaiki dan dengan sumber daya kita insya Allah kita tidak punya masalah tidak punya bisa menyelesaikan masalah ini. Dan terakhir ya, masalah COVID ini global, semuanya kena, tak peduli yang tingkat atas, menteri atau ketua DPD atau ketua DPR atau wakil gubernur Jawa Timur, semua kena. Tapi ketika semua kena, sumber dayanya terbatas, siapa yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan itu adalah 20% masyarakat terbawah. Apa masalahnya? Bukan uang, bukan macam-macam, tetapi keadaan pangan dan kesehatan. Inilah sumber konflik sosial, sumber masalah kalau tidak diselesaikan. Jadi fokus kita untuk pangan dan untuk kesehatan itu pada 20% terbawah. Karena itu bansos saya kritik keras. Kenapa tidak turun-turun? Kenapa bulet ya? Nah ini semuanya harus kita lakukan. Begitu juga dengan usaha kecil dan menengah yang disampaikan Pak Teten, dengan grup WA, dengan Bukalapak, dengan macam-macam itu pangan itu justru bagus ya. Sekarang e-commerce naik berkali lipat. Jeff Bezos itu kewalahan mencari tenaga karena naik begitu pesat perusahaannya. Ya, ini justru masanya dia. Dan 10 tahun ke depan, Jeff Bezos akan menjadi orang terkaya dengan $1 triliun ya kekayaannya. Nah ini berarti kan ekonomi kan bisa dipindah. Jadi masa sekarang teman-teman yang punya tanggung jawab di pemerintahan itu harus punya akal lebih kuat daripada masa menterinya Pak Tandri ya. Ini wakil gubernur yang milenial harus punya akal lebih pinter dari Pak Tandri ya, yang zaman generasi kolonial ya. Kalau wakil gubernur Jatim generasi milenial ya, itu harus lebih karena tantangannya lebih ya. Dan saya yakin bisa selesai masalah ini ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Udah lama rupanya nggak ngomong, sekali ngomong borong semuanya ini. Jadi sampai kalau tendang bola juga nggak bisa, keterlaluan tuh Prof. Wah, siap. Luar biasa Prof. luar biasa. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Wakil Gubernur yang milenial. Silakan, Dr. Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang Bapak. Semua, hormati moderator, juga Pak Tandri Abeng. Pak Menteri mungkin masih ada, kalau memang ya. Kemudian Prof. Didi, Pak Gusman, dan seluruh peserta. Jadi saya menyimak apa yang disampaikan tadi. Kita memang menyadari sebenarnya bahwa UMKM ini bukan hanya di Indonesia, tapi saya melihat kajian dari EBRD mengatakan bahwa 99% bisnis itu di datanya EBRD juga UMKM. Pertanyaannya, kenapa harus UMKM? Apakah UMKM solusi yang lebih baik bagi masyarakat? Pertanyaan bagi policy makers, atau kita perkuat institusi big businesses sehingga mereka yang create employment melalui rekrutmen terhadap buruh atau tenaga kerja, pegawai dan lainnya. Dan beberapa alasan yang disampaikan bahwa sebenarnya UMKM ini bentuk keadilan ekonomi, mendorong juga adanya kreativitas karena semakin banyak yang bisa berinovasi, kemudian juga diversity, dan apalagi kalau
ini berkembang di masyarakat yang tingkat pendidikannya juga semakin baik, maka peluang untuk kemudian bisa mendorong solusi-solusi yang lebih baik di tengah masyarakat menjadi semakin tinggi. Namun satu kata yang disampaikan di studinya IGADI, UMKM have fewer resources to draw on when times are hard. Nah, jadi kita ingat kalau dulu ada Samsung Galaxy Note berapa ya, berapa yang kalau ditaruh di pesawat dia meledak gitu. Akhirnya kemudian produk itu di recall setelah dipromot habis-habisan. Mungkin R&D-nya juga besar, produksinya besar. Tapi sampai hari ini juga Samsung fine saja. Tapi bayangkan kalau sebuah UMKM mengalami katastrofi seperti itu, mungkin dia akan bangkrut gitu. Dan inilah yang kita lihat bahwa ada peran pemerintah dalam memastikan ada ruang untuk UMKM dan usaha besar ini bisa bersinergi. Dulu kita punya istilah waktu kami ketemu Menteri Rini Sumarno, Menteri BUMN, penerusnya Pak Tandri, bahwa apa yang kita butuhkan dari BUMN. Satu, tentunya UMKM akan mengalami kesulitan melakukan research and development untuk teknologi. Kita berharap bahwa teknologi ini tentunya masih bisa dikatalisasi oleh BUMN. Ya, kita menyebutnya standing on the shoulder of a giant. Jadi di pundaknya raksasa, tapi karena berdiri di pundak raksasa kita bisa melihat setinggi raksasa. Yang kedua juga kita perlu akses pasar pastinya, akses pemasaran, dan barulah yang ketiga sebenarnya modal. Nah, kadang-kala memang kesulitan. Sebagai contoh sekarang kami punya dana bergulir 100-an miliar lebih yang saat ini masih ada dikelola oleh dua bank yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur, yaitu Bank Jatim dan juga Bank UMKM Jawa Timur. Tapi kendalanya saat ini adalah di saat pandemi COVID terjadi supply shock juga dan terjadi demand shock karena apa? Ya karena itu tadi ada yang supply chain-nya terganggu sehingga tidak bisa berproduksi dan secara tidak langsung menyebabkan demand shock. Artinya kalau kita kemudian bantu UMKM dengan pinjaman baru, kira-kira balik nggak duitnya? Karena mereka kemudian akan kesulitan untuk mencari pasarnya juga untuk memasarkan produknya. Nah, kami mengatakan, mohon izin Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu sekalian, dengan Perpu Corona APBD, maka pemerintah pusat dimungkinkan untuk melakukan widening deficit tingkat pusat APBN dan juga Bank Sentral melakukan kebijakan beli surat utang negara. Jadi ini adalah kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui fiskal. Jadi bukan merelaksasi uang yang beredar di tengah masyarakat, tetapi dititipkan melalui pemerintah dengan membeli government bonds. Artinya pemerintah pusat punya ruang itu. Tetapi yang beda di tingkat daerah, kami justru mengalami pengurangan dana transfer dan mengalami juga rasionalisasi pendapatan asli daerah. Kebijakan fiskal di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten, akan merupakan kebijakan kontraksi yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu, kami bisa menerima hal ini, karena tentunya di dalam situasi terjadi sebuah expansionary fiscal policy, perlu juga ada keteraturan. Maka ini dilakukan di pusat, kami tidak ada keberatan. Dan disinilah makanya kami mencoba merubah point of view, bahwa pemerintah daerah tidak akan mengandalkan kekuatan anggaran, tapi justru kekuatan fasilitasi yang akan kita perkuat. Jadi kalau UMKM punya program, misalnya BUMN menjadi penyangga produk UKM, ada program untuk financing yang lebih lunak, atau ada program misalnya diskon di platform e-commerce tapi dibayarin pemerintah diskonnya, maka kami akan berupaya untuk memastikan bahwa platform yang disediakan di pusat itu akan bisa menjangkau UMKM yang memang mampu melaksanakan itu. Jadi kalau misalnya ada UMKM dikasih diskon facility tapi dia nggak kompetitif dalam hal branding, dalam hal produk quality, yang akan percuma. Pada akhirnya tentunya nggak ada yang mau beli produknya atau tidak sustain customer-nya. Nah, ini tugas kami adalah merubah. Harus diakui mentalitas kita di birokrasi kadang-kadang kita hanya merasa bisa bekerja saat kita punya anggaran. Kita ngelola di bank, ngelola anggaran, itu yang kita kerjakan. Nah, ini kita coba rubah paradigm shift-nya ke arah kita ini sebagai orang dengan kompetensi. Kita bisa langsung melayani masyarakat. Jadi kalau selama ini kita mengandalkan tutor untuk mendidik UKM, sekarang harus kita sendiri yang belajar gimana cara nyari UKM yang baik dan kita yang melakukan inkubasi. Nah, mind shift ini yang kemudian kemarin kami bicara dengan UNDP, kita berharap ada technological tools dan mentoring
supaya ASN-ASN kita ini di saat mereka terdemotivasi dengan pemotongan anggaran yang luar biasa sampai programnya hampir nggak ada sama sekali, maka kita berusaha merubah bahwa sebenarnya tanpa anggaran kita pun bisa melayani masyarakat langsung. Nah, inilah mindset yang ingin kita dorong. Saat ini di Jawa Timur kita klasifikasi ada 2, ada UKM total 9 jutaan banyak agro, tapi ada 4, sekian juta UKM non agro. Nah, di dalam non agro itu ada sekitar 860.000 IKM, industri kecil dan menengah, yang didominasi oleh makanan minuman, kemudian juga ada furniture dan kayu, tekstil, lalu tembakau. Ada 4. Nah, kami melihat 4 sektor ini, makanan minuman masih punya peluang, sedangkan furniture dan perkayuan karena ini adalah produk sekunder tersier ini yang menjadi sulit. Itulah sebabnya kemudian kita juga bekerja sama. Saat ini kami mengasumsikan ada 2 situasi di masyarakat. Ada yang mengalami penurunan daya beli, ada yang masih punya daya beli tapi mengalami perubahan pola beli. Ada perubahan minat beli, sehingga mereka menunda pembelian dan berharap nanti saja kalau COVID sudah hilang baru saya beli. Sedangkan 60% dari aggregate expenditure GDP-nya Jawa Timur itu dari konsumsi. Kalau sampai ini terjadilah lingkaran setan atau vicious cycle yang menyebabkan aggregate expenditure kita akan semakin kontraksi. Dan itulah sebabnya kita mencoba menggairahkan itu dengan misalnya melakukan program sale atau discount yang dilakukan di platform e-commerce, sehingga ada minat besar dari masyarakat, minimal ada sedikit impulsif buying-nya. Baik. Kira-kira begitu sedikit situasi. Mudah-mudahan ada komen apakah strategi yang diambil Jawa Timur, kita akan mengandalkan budget power dari pusat. Baik. Karena itu situasinya, tetapi lebih fokus bagaimana melakukan fasilitasi dan inkubasi. Baik, luar biasa, Dr. Emil. Terima kasih pencerahannya. Saya pikir perlu satu sesi tersendiri untuk bicara public policy dan hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka menanggulangi COVID ini. Tapi masukannya sangat berharga, kami tampung sangat baik. Saya ingin menyapa juga, rupanya sudah bergabung dengan kita. Ini makin lama makin ramai ini Pak Tandri. Bupati Bangkalan, Bapak R. Abdul Latif. Selamat datang Pak Bupati. Ya, selamat datang Pak Bupati. Ada Prof. Didi di sini nih. Pak Bupati Bangkalan, selamat datang. Matur kelangkong datang Pak Bupati. Langsung aja. Baik, kalau belum muncul, kita kembali lagi berikan kesempatan untuk bicara sisi penyiapan sumber daya manusia untuk menggerakkan gagasan korporatisasi UMKM dan koperasi. Saya berikan kesempatan, nanti Bupati Bangkalan akan kembali. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Dr. Ahmad Azmi. Silakan lanjutkan presentasi tadi. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Terima kasih waktunya Pak Peter. Mungkin saya akan singkat saja. Memang dalam penyiapan sumber daya manusia, kita harus melakukan berbagai macam upaya. Tadi penjelasan yang singkat tadi dari Pak Tandri sangat jelas bahwa BUMN harus hadir di dalam tatanan ekonomi Indonesia. Nah, memang hambatan tadi yang memang sudah disebutkan oleh beberapa narasumber, bahwa memang UMKM itu memang kesulitan untuk merekrut SDM. Terlebih lagi bagaimana ketika rekrutmen tidak ada, kompetensi SDM-nya juga tidak dikembangkan. Dan juga bagaimana juga menetapkan upah pegawai yang kompetitif, sehingga kita untuk membentuk manajemen kinerja dengan menerapkan reward punishment itu juga tidak bisa, sehingga dan ke depan memang UKM harus memiliki masalah lagi bagaimana cara mempertahankan dan memperhatikan pegawai mereka dengan sistem yang baik. Dan oleh karena itu di dalam pengembangan SDM, setiap UMKM itu harus memiliki perencanaan SDM yang terstruktur, bahwa berapa jumlah pegawai yang harus disiapkan, posisi apa saja, dan juga harus juga terkait ketika perencanaan SDM ini sudah berjalan, sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan bisnis UMKM, maka bisa dilakukan pola rekrutmen yang baik. Pola rekrutmen juga ketika sudah mendapatkan SDM yang cukup kompetitif, maka kita bisa kembangkan kompetensinya.
Kemudian kita juga bisa rencanakan manajemen karirnya, dan kita terapkan reward and punishment sampai dengan bagaimana kita bisa membuat struktur kompensasi yang kompetitif sehingga para pegawai kita, SDM yang bekerja di UMKM bisa mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Dan oleh karena itu memang BUMN hadir. Tadi Pak Tandri sudah menjelaskan dengan cukup baik bahwa UMKM ini tidak hanya lagi bagaimana menyiapkan sistemnya, tapi kita juga harus memiliki sistem SDM yang berkompeten, skillnya mumpuni, dan terutama lagi adalah UMKM harus adaptif terhadap perubahan bisnis. Dan itu sudah dijelaskan oleh tadi oleh Pak Tandri Abeng bagaimana di Tandri Abeng University kita sudah siapkan bagaimana pendidikan dan pelatihan ini bisa disiapkan. Nah, kemudian ada beberapa 5 skill yang harus dibutuhkan di dalam persiapan SDM BUMN tadi. Pertama, pelaku SDM harus bisa memprediksi pasar. Kemudian juga selain manajemen prediksi pasar juga, bagaimana juga kita bisa menyiapkan sistem manajemennya dengan manajemen yang baik, mulai dari produksi, distribusi, keuangan, akuntansi sampai dengan business development-nya, maka BUMN bisa dijalankan secara profesional. Terutama lagi adalah bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini atau SDM ini kita siapkan untuk bisa memprediksi kondisi ekonomi, sehingga mereka bisa mampu membaca data-data keuangan, kemudian bisa melakukan kebijakan yang responsif dan kondisi ekonomi dalam kondisi apapun. Terlebih lagi adalah bagaimana UMKM ini mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Memang sekarang kita sudah dicetuskan beberapa menteri dan presiden kita bahwa kita akan menghadapi new normal. Dan new normal ini dapat diartikan bahwa setiap UMKM harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru, teknologi baru, dan responsif terhadap perubahan. Terutama yang paling penting adalah leadership skill. Nah, SDM UMKM melalui konsep BUMR bisa menjadi pemimpin yang transformasional dan bisa melihat peluang kesempatan dalam kondisi apapun. Dan ini sistem yang mungkin bisa dijalankan bagaimana UMKM bisa dijalankan secara digital, mereka bisa memeriksa, bisa melakukan seperti secara real time, sehingga di dalam program konsep BUMR tadi diperlukan yang itu namanya Training and Development, di mana setiap proses pendidikan dilakukan sertifikasi, baik dalam proses manajemen dan juga proses teknik dan fungsional. Di mana nanti karena BUMR hadir untuk korporasi dan menaikkan kelas UMKM kita, maka struktur organisasinya pun akan berubah. Di mana nanti manajemen UMKM bisa dikelola baik dari procurement-nya, logistiknya, sampai dengan pengembangan bisnisnya. Nah, oleh karena itu, target BUMR jika memang pola konsep ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Tandri dan menjadi salah satu alternatif solusi kita bagaimana meningkat UMKM di Indonesia, kita memiliki target minimal saja untuk proyek pilotnya adalah 7.000 BUMR di seluruh Indonesia. Bagaimana ketika setiap daerah itu memiliki BUMR unggulan, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita negara kita yang berdikari dan bisa menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Nah, kemudian target output-nya adalah bagaimana melalui proses training and development ini dengan konsep BUMR, kita memiliki target minimal menghasilkan 7.000 entrepreneur. Maksudnya adalah bagaimana para pelaku-pelaku UMKM ini ketika UMKM-nya berubah menjadi seorang korporatisasi tadi, bahwa dan setiap pejabat daerah pun juga bisa linkage ke sana, tapi dengan mengikuti output yang disediakan di konsep BUMR yang akan dilakukan di Tandri Abeng University. Dan oleh karena itu, secara garis besar, bagaimana kita mengembangkan konsep SDM kita terlebih untuk sektor UMKM ini, pertama adalah untuk konsep BUMR, kita harus memiliki program training and development yang berkelanjutan. Dengan begitu, kita bisa memprediksi kompetisi apa saja yang harus dimiliki pelaku UMKM. Dengan begitu, ketika mereka sudah dipersiapkan, SDM kita mampu meningkatkan kualitas manajemen secara berkelanjutan. Terutama lagi adalah bagaimana
dengan konsep BUMR ini, SDM UMKM kita bisa cetak di pemimpin-pemimpin yang transformasional, yang entrepreneurial skill, sehingga para pelaku UMKM ini adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan bisnis yang begitu cepat. Terlebih lagi dengan masa COVID-19 ini, bisnis modelnya juga pasti harus berubah. Jadi harus adaptif dan kebutuhan konsumen. Terutama lagi adalah kita jangan lupa menafikan bahwa teknologi sekarang menjadi majority di semua lini bisnis. Dan target akhirnya adalah bahwa SME kita, UMKM kita memiliki pertumbuhan bisnis yang signifikan melalui konsep BUMR ini. Sehingga konsep pengembangan SDM ini kita bisa jalankan secara konsisten, secara sustain, dan kita siap untuk menaikkan kelas UMKM kita di negara yang tercinta ini, negara kita Indonesia. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih. Presentasinya sangat detail. Kalau bisa yang detail-detail dibagikan aja kepada peserta biar ada pegangan. Saya mau menyapa dulu Bupati Bangkalan, apakah sudah standby? Bapak Abdul Latif. Silakan Pak Abdul Latif. Yang manggil harus orang Madura itu, Pak. Oh ya, oke. Kalau begitu orang Madura. Bukan orang Madura panggil sesama dengan bahasa Madura. Mana dipanggil 2 kali 3 kali tidak datang. Baik, sambil kita menunggu. Dilanjutkan saja Pak Pitan. Bangkalan, kita begini. Ini ada menarik. Ada pertanyaan jauh dari ujung Kalimantan Utara. Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Erik Karunia. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan UMKM yang ada di wilayah perbatasan, secara khusus wilayah Kalimantan Utara, dan bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan produk ada di sini sekarang yang masih belum stabil, serta apa peran dan bentuk perhatian pemerintah? Karena memang waktu saya ketemu gubernurnya, saya bilang Pak Gubernur, saya bilang apa masalah? Ada di sini juga. Apa masalah di Kalimantan Utara? Lagi online. Bilang di Kalimantan Utara. Lagi web. Pak Gubernur Kalimantan Utara bilang masalah di Kalimantan Utara itu adalah orang kita pergi kerja di Malaysia, ditanya kenapa kerja di sebelah, dia bilang Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Nah, sekarang dengan BUMR ini bagaimana kita bisa supaya jangan ada lagi ungkapan seperti itu. Nah, Bupati Bangkalan mungkin punya jawaban ini. Kita mau mengundang Bupati Bangkalan, Bapak Abdul Latif, silakan tampil. Atau dipanggil lagi sama sesama orang Madura. Pak Moderator, nampaknya sudah live ini Pak Moderator. Oke, dilanjutkan saja. Silakan, ya, sudah live. Dilanjutkan saja Pak Moderator. Lanjut. Sudah live. Ya, sudah live Pak. Baik, sudah live di grup, maka saya pikir kita sudah sampai pada akhir daripada babak ini, dan tinggal sekarang kita masuki babak terakhir daripada percakapan ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada Pak Tandri. Begini, apa yang BUMN lakukan untuk bisa membantu BUMR? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran, karena saya lihat BUMN juga kena masalah itu. Ya, saya tadi hilang dari layar. Tapi begini, BUMN dengan BUMR. Sebenarnya kan BUMN ini memiliki usaha-usaha yang bisa menyerap atau menjadi off-take dari usaha-usaha BUMR. Misalnya saja di sektor perkebunan ya. Hampir semua sektor perkebunan BUMN kita punya. Jadi kalau BUMN itu bisa bekerja sama dengan BUMR, maka volume daripada bisnis BUMN itu juga akan meningkat. Karena apa? Karena dia tidak perlu melakukan ekspansi kebun-kebun, itu biar dilakukan oleh BUMR. Lalu tugas daripada BUMN itu adalah melakukan off-take dan juga mungkin melakukan pembinaan. Nah, antara BUMR dan BUMN itu ada sinergi yang saling mendukung gitu. Jadi tidak hanya memberi saja, tapi dia juga memperoleh masukan ataupun katakanlah produk dari BUMR itu. Nah, satu yang saya amati,
di Jawa Barat ini ada PTPN 8 dan itu teh. PTPN 8 ini sudah rugi mati-matian ya. Waktu zaman saya masih untung. Sekarang sudah rugi. Kenapa? Karena PTP 8 ini juga harus mengelola langsung kebun-kebun teh itu. Nah, saya bicara dengan Pak Sofian Jalil, saya bilang itu lahan yang dibagi-bagi itu dijadikan apa? Kan tidak jelas. Bisa bagi lahan, tapi kalau lahannya tidak produktif, maka tidak memberikan nilai tambah untuk negara misalnya ya. Jadi saya petakan, saya bilang kira-kira ada 20.000 hektar perkebunan teh yang dikelola oleh rakyat gitu sebagai buruh, sebagai pekerja. Nah ini kan harus dibayar oleh PTP. Lalu saya mengatakan kenapa tidak yang 20.000 hektar itu langsung saja dibagi kepada pekerja, kepada rakyat. Nah nanti kemudian para rakyat pengelola kebun ini dikorporatisasikan. Dengan demikian maka rakyat jadi pemilik juga jadi pekerja. Sehingga efisien sekali. Dan BUMN tidak perlu keluar uang lagi untuk membayar biaya buruh daripada perkebunan itu. Jadi BUMN-nya itu, PTP 8-nya itu hanya off-take saja. Dengan demikian itu akan sangat efisien. BUMN tertolong, kemudian ada usaha-usaha rakyat di mana lahan itu sudah dimiliki oleh rakyat. Nah, ini tentu mungkin ada selain dari presiden mungkin harus ada persetujuan DPR juga, saya tidak tahu, tapi konsep bisnisnya adalah bahwa berikanlah kesempatan kepada rakyat untuk memiliki lahan, kemudian dia bisa berproduksi, dengan demikian maka biayanya itu akan jauh lebih murah ketimbang PTP itu memanfaatkan para buruh yang dia bayar dengan mungkin juga tidak efisien, sehingga PTP-nya tidak efisien, tidak juga tercipta usaha-usaha kecil yang sebenarnya sudah diperankan oleh masyarakat atau rakyat itu sendiri. Itu antara lain. Tapi hampir seluruh usaha-usaha di sektor perkebunan yang disebutkan tadi, mulai dari karet, kakao, kopi, itu semua ada di BUMN. Jadi kalau BUMN itu bisa melakukan kerjasama dengan BUMR di sektor misalnya sawit, di sektor karet, di sektor kopi, maka akan terjadi sinergi yang saling menguntungkan. Itu bisa terjadi kalau BUMN ini juga terbuka untuk bisa melakukan kerjasama itu. Ya, saya pikir itu juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman kita dari Universitas Tarakan, Kalimantan Utara, karena banyak sekali juga UMKM yang beroperasi atau masyarakat kecil yang hidup di daerah perbatasan yang masih menanti pemberdayaan daripada negara. Karena itu perlu juga. Nah, saya pikir kita sudah sampai di akhir daripada sesi tanya jawab. Tinggal saya sedikit memberikan bukan kesimpulan, tetapi sedikit kata penutup saja, bahwa memang di Hari Kebangkitan Nasional ini rasanya perlu untuk kita bangkitkan kembali upaya-upaya untuk melakukan atau menghadirkan demokrasi ekonomi. Dan salah satu cara yang paling konkret yang sudah ada konsepnya, saya lihat adalah yang dibukukan oleh Pak Tandri dalam buku BUMR yang sudah beredar di toko-toko buku itu, dan tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Saya pikir inilah cara yang feasible, yang bisa dilakukan, applicable, sehingga UMKM itu bisa dikorporatisasi menjadi badan usaha, bentuknya mungkin perseroan terbatas atau apa, sehingga kalau BUMN itu negara menjadi pemegang saham, pemerintah diwakili pemerintah, maka BUMN itu rakyat di situ menjadi pemegang saham, menjadi pemilik, sehingga kita balik itu trilogi pembangunan, pemerataan dulu kita ciptakan melalui pelibatan stakeholder dari bawah untuk menggerakkan ekonomi dari bawah sehingga terjadi pertumbuhan yang menciptakan stabilitas. Itu satu hal yang saya lihat dari diskusi ini.
Dan yang kedua yang dijelaskan tadi oleh Pak Menteri UMKM dan Koperasi, memang sudah tampak keberpihakan meskipun masih sporadis dan belum tersistem, tapi sudah ada begitu banyak langkah-langkah pemerintah yang untuk melakukan quick win yang disebutkan oleh Pak Tandri itu, supaya mereka yang sangat membutuhkan bantuan bisa segera mendapat bantuan dari pemerintah, dari negara. Saya kira itu dua hal yang paling penting. Dan saya mencatat juga antusiasme daripada para peserta, begitu banyak orang yang peserta yang ikut. Pertanyaan begitu banyak, tapi tidak sempat kita jawab karena terbatasnya waktu. Kita harapkan juga diskusi semacam ini, Tandri Abeng University dapat lanjutkan dengan topik-topik selanjutnya. Yang tadi dikatakan oleh Prof. Didi itu sangat menarik, itu untuk memberdayakan pelaku ekonomi digital, karena itu banyak sekali, bukan saja kalangan milenial, tapi UMKM juga sudah mencapai, tadi kata Pak Menteri, sudah sekian persen, itu sudah 8 juta lebih pelaku ekonomi kecil itu yang menggunakan ini, sehingga kita butuh infrastruktur seperti yang tadi diusulkan oleh Prof. Didi, itu sendiri perlu didalami, dibahas secara panjang lebar, itu mungkin bisa satu sesi sendiri. Saya kira dari saya itu dulu, sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih Pak Pitan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sangat berkualitas dan inspiratif hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian kepada Bapak Dr. Tandri Abeng MBA, pencipta konsep BUMR, dan Rektor Tandri Abeng University, dan kepada Bapak Dekan Dr. Ahmad Hasmi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Wijayanto yang telah memberikan sambutan di awal acara kita mulai tadi. Kemudian ini kita ada sesi foto bersama. Jadi saya harapkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk mengaktifkan videonya kembali, semuanya saja. Karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Tolong Bapak Ibu aktifkan kembali videonya. Panitia silakan diambil dulu fotonya. Kita aktifkan gimana? Udah aktif. Ya, tolong diaktifkan dahulu Bapak Ibu videonya masing-masing. Insya Allah sudah aktif. 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 Sudah. Tapi nggak ada suaranya. Ya, bagaimana Pak Operator, Pak Hadi, sudah diambil gambarnya? Sebentar Pak, kami lagi ambil karena ada 10 slide-nya. Baik Pak, tolong diaktifkan semuanya videonya. Assalamualaikum Prof. Didi. Waalaikumsalam. Terima Joko Pak Didi. Pak Tri, terima kasih. Siap, siap. Hadir Pak. Ya. Aktifkan gimana Mbak maksudnya video? Ya, itu videonya tolong diaktifkan, itu ada tombol di sebelah kiri bagian bawah. Sama. Baik, sudah Pak Hadi? Apakah sudah diambil? Sebentar, halaman 9. Ya, tuh aja ya. Ada suara yang semua. Oh, namanya dulu. Ini ada enggak? Belum. Ada namanya suruh ngetik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Kembali lagi ke saya sebagai MC. Kepada seluruh peserta yang hadir dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Dan saya tutup acara webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pitan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.